Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qail fi mahkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wal karamat. Pemirsa, sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, tak lepaslah kita untuk senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ketika kalian bersyukur, maka Allah akan nambah. Allah tambah dan tambah lagi. Ketika kita kufur, tidak tahu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka ketahuilah azab Allah amatlah pedih. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan tata krama, etika, adabu, kesopanan. Sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan, bahkan sedekah-sedekah kita itu yang kita berikan kepada orang-orang banyak. Jangan kita menganggap bahwa itu sia-sia. Tidak sia-sia, karena Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatu arba'atin nahari. Surga merindukan atas 4 golongan. Golongan yang pertama, talil Quran, membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah bulannya Syahrul Quran, bulannya di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan inilah bulannya Al-Quran, maka mari kita perbanyak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita pemirsa mungkin tidak bisa membacakan sekaligus, kita bisa mencicilnya. Mungkin setelah sholat zuhur kita membaca 1 ain, asar 1 ain, maghrib 1 ain. Kita cicil demikian, kita bacakan. Perbanyak di dalam bulan Ramadan ini. Mengapa kita harus perbanyak? Karena inilah momennya yang luar biasa. Pahalanya berpuluh kali lipat Allah berikan bagi mereka yang membacanya. Kemudian golongan selanjutnya yang dirindukan surga. Yang pertama tadi adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Kita harus menjaga lidah ini daripada bercakap-cakap hal-hal yang tidak penting tadi. Sehingga ketika kita tidak menahan diri ini, maka hati-hati. Kita bisa terjerumus ke dalam lembah hal-hal yang bahkan bisa menyinggung perasaan orang, bahkan bisa berdampak pada diri pribadi kita. Sehingga golongan yang kedua, menjaga lidah ini adalah golongan mereka yang termasuk golongan kedua yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang merindukan, tapi surgalah yang merindukan kita. Insya Allah kita termasuk pada golongan ini. Kemudian golongan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Memberi makan pada orang yang lapar, tentu pemirsa dimanapun berada sahabat da'i di seluruh pelosok negeri ini, tentu kita mengambil jadwal berbuka puasa. Di sisi lain, Bapak Ibu mungkin ada pekerjaan-pekerjaan, tapi dengan keikhlasan hati, dengan penuh hal yang semangat besar dalam bulan Ramadan. Bahkan kita semua mengambil jadwal buka puasa, bukan hanya sekali, bahkan 2 kali. Bukan hanya 2 kali, bahkan 3 kali. Bahkan ada mereka yang berbagi sampai sebulan lamanya. Mereka berbagi takjil kepada orang-orang jalanan yang berpuasa, kepada jamaah majelis-majelis ibadah, di mana mereka datang ketika kita umat Islam, ketika mereka berpuasa. Kita berbagi tentang buka puasa kepada mereka. Bayangkan ketika kerongkongan mereka tertutupi karena sedekah makanan yang kita berikan kepada mereka, orang-orang yang lapar. Apalagi laparnya pada bulan ini, lapar bukan lapar biasa, tapi lapar karena berpuasa pada bulan suci Ramadan. Betapa banyak pahalanya, luar biasa ketika dia makan sedekah kita, ada bubur ayam, ada ikan bakar, dan lain-lain sebagainya. Kita berikan kepada mereka yang berpuasa. Tentu Bapak Ibu semua pemirsa dimanapun berada telah banyak mengambil jadwal-jadwal itu. Itulah bagian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, pada saat mereka berbuka puasa, tertutupi kerongkongan, ada nama-nama kita pada sedekah itu. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah salah dalam memberikan pahala. Dan tentu pahala ini tidak dalam bentuk yang nyata, pahala ini dalam bentuk tidak kelihatan oleh kita.
Nah coba, kalau seandainya pahala Allah jadikan dalam bentuk yang nampak, yang nyata, maka bumi ini tidak akan sanggup menampung pahala kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan cukup bumi ini. Nah bayangkan ketika seorang saja pahalanya banyak, Allah berikan pahala dalam bentuk hadiah, dalam bentuk gunung dan lain-lain sebagainya. Nah ketika dunia ini apakah sanggup menampungnya? Karena pahala tidak dalam bentuk kelihatan, maka Allah lah yang menjamin segala-galanya. Kemudian ketika dosa juga, Allah jadikan dosa ini dalam bentuk bau busuk yang nyata, yang dalam tercium oleh indera kita, pencium kita, maka tentu kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Nah insya Allah kita termasuk pada golongan yang ketiga, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, insya Allah. Kemudian golongan yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah pada dimensi saat ini semakin meningkatnya tahapan-tahapan pada bulan Ramadan, tentu kita semua terus berpuasa pada bulan Ramadan. Minta kepada Allah, ya Allah sampaikan umurku ya Allah, agar aku bisa mengakhiri Ramadan ini ya Allah. Ya Allah sampaikan aku dalam kesehatanku, kekuatanku bersama anak, keluarga dan cucuku ya Allah, agar aku bisa mengakhiri Ramadan ini dengan penuh kesehatan dan kekuatan dan mencapai derajat la'allakum tattaqun. Dan minta lagi ya Allah, kalau bisa perkenankan saya kembali agar aku bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Nah dalam dimensi empat yang dirindukan surga tadi, insya Allah kita semuanya termasuk pada golongan ini, termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Pemirsa sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini juga merupakan syahrul qiyam, di mana kita memperbanyak sholat sunnah, qiyamul lail, bangun tengah malam, minta bangun sholat tobat, sholat tahajud, kita perbanyak. Sehingga insya Allah ketika kita perbanyak ini, sampai disabdakan juga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang ia berdiri melaksanakan ibadah sholat karena Allah Ta'ala, maka dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah inilah sekelumit tentang empat kategori yang dirindukan surga yang dapat kami sampaikan kembali. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ketika ada yang benar, ambillah. Ketika ada yang salah, kami mohon maaf, karena manusia tidaklah luput dari salah dan lupa. Salam santun selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.